Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Ical pada mata pelajaran IPS kelas 7. Kali ini kita akan membahas tentang letak dan luas Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah kalian menyaksikan video pembelajaran kali ini, diharapkan yang pertama, kalian dapat menjelaskan letak Indonesia secara geografis dan astronomis. Kemudian yang kedua, kalian dapat menjelaskan pengaruh letak Indonesia, baik secara geografis ataupun astronomis. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas ada 3. Yang pertama kita akan membahas letak geografis Indonesia. Kemudian yang kedua kita akan membahas letak astronomis Indonesia. Yang terakhir kita akan membahas pengaruh letak geografis dan astronomis. Apa sih itu letak? Letak adalah menunjukkan posisi suatu tempat di permukaan bumi. Lalu bagaimana dengan letak Indonesia? Jadi letak Indonesia itu artinya tempat keberadaan wilayah Indonesia di permukaan bumi. Letak Indonesia itu dapat dilihat melalui 3 bagian. Yaitu yang pertama, letak Indonesia bisa dilihat secara geografis. Kemudian yang kedua, letak Indonesia dilihat secara astronomis. Dan yang ketiga, letak Indonesia dilihat secara geologis. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas 2 saja, yaitu letak Indonesia dilihat secara geografis dan letak Indonesia dilihat secara astronomis. Letak geologis kita akan bahas pada kesempatan yang lain. Kita bahas yang pertama, letak geografis Indonesia. Apa sih letak geografis itu? Jadi letak geografis itu adalah kedudukan suatu tempat dibandingkan dengan daerah-daerah lain di sekitarnya. Letak geografis ini sering dinamakan posisi relatif atau posisi dilihat dari daerah lain. Lalu bagaimana dengan letak geografis Indonesia? Secara geografis, Indonesia berada di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selain itu, Indonesia juga dibatasi oleh beberapa negara. Di sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Laut Cina Selatan, dan Filipina. Sementara di bagian selatan, Indonesia berbatasan dengan Australia, Timor Leste, dan Samudra Hindia. Di sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan yang terakhir, di sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Itulah batas-batas wilayah Indonesia. Kemudian, apa sih pengaruhnya letak geografis tersebut bagi Indonesia? Apa sih keuntungannya bagi Indonesia? Ada 3 keuntungan letak geografis bagi Indonesia. Yang pertama, karena Indonesia itu terletak di antara 2 samudra besar yang mempunyai dampak angin laut yang membawa banyak hujan, hal ini
menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis. Di mana iklim tropis ini Indonesia mendapatkan curah hujan yang tinggi. Kemudian yang kedua, pengaruh letak geografis Indonesia yang kedua adalah Indonesia memiliki dua musim. Dua musim ini, sebagaimana kita tahu, Indonesia memiliki musim hujan dan musim kemarau. Dua musim ini disebabkan karena angin muson atau angin musim, yaitu ada dua, angin musim barat dan angin musim timur, di mana angin musim barat menyebabkan Indonesia memiliki musim hujan dan angin musim timur menyebabkan Indonesia memiliki musim kemarau. Yang terakhir, Indonesia berada pada posisi persilangan yang strategis. Hal ini menguntungkan Indonesia baik secara budaya, karena posisinya strategis, maka wilayah Indonesia terjadinya pertemuan berbagai macam budaya, suku, dan agama. Sehingga Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, keanekaragaman suku, dan keanekaragaman agama. Kemudian keuntungan yang kedua, pada posisi silang yang strategis ini, Indonesia diuntungkan secara ekonomi, di mana posisi silang ini menjadi lalu lintas perdagangan dunia. Itulah 3 pengaruh letak geografis Indonesia. Baik, yang kedua kita akan bahas tentang letak astronomis Indonesia. Apa sih letak astronomis itu? Apakah sama dengan letak geografis? Jadi, pengertian letak astronomis itu adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Jadi di garis bawahi ya, letak astronomis itu berdasarkan dua garis, yaitu garis lintang dan garis bujur. Apa sih garis lintang dan garis bujur itu? Jadi garis lintang itu adalah dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal pada peta atau globe yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Jadi garis lintang itu garis yang terdapat pada peta atau globe yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Sementara garis bujur adalah garis khayal pada peta atau globe yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan bumi. Kita bisa lihat pada gambar tersebut, di mana di gambar sebelah kiri itu menunjukkan garis lintang, di mana dia sejajar dengan garis ekuator atau garis khatulistiwa. Kemudian di sebelah kanannya menunjukkan garis bujur, di mana garis tersebut menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Nah, secara astronomis, posisi Indonesia itu berada pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Itulah posisi Indonesia secara astronomis. Jadi berbeda ya dengan letak geografis tadi. Kalau letak geografis adalah kedudukan secara kenyataan di atas muka bumi. Sementara kalau letak astronomis berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Dilihat dari peta ataupun globe. Lalu, apa sih pengaruh letak astronomis bagi Indonesia? Pengaruh letak astronomis bagi Indonesia, yang pertama, berdasarkan posisi lintangnya, pengaruh Indonesia ini, Indonesia jadi memiliki iklim tropis. Kenapa? Karena Indonesia berada di garis khatulistiwa, garis ekuator, sehingga Indonesia memiliki iklim tropis. Di mana iklim tropis itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, iklim tropis memiliki curah hujan yang tinggi. Kemudian terdapat hutan hujan tropis yang luas. Dan sinar matahari sepanjang tahun memiliki kelembapan udara yang tinggi. Sehingga aktivitas pertanian, aktivitas peternakan, aktivitas perikanan itu dapat berjalan sepanjang tahun di Indonesia. Kemudian pengaruh yang kedua, berdasarkan garis bujurnya, Indonesia memiliki 3 daerah waktu. Di antaranya adalah WIB, waktu Indonesia bagian barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah,
dan WIT, waktu Indonesia bagian timur. Itulah pengaruh letak astronomis Indonesia. Kita akan bahas pengaruh yang kedua, 3 daerah waktu. Jadi letak astronomis Indonesia yang kedua ini, Indonesia memiliki 3 daerah waktu. Yang pertama, WIB, waktu Indonesia bagian barat, yaitu daerah yang berada di Indonesia bagian barat, memiliki selisih waktu 7 jam lebih awal dari waktu Greenwich. Wilayahnya meliputi Sumatera, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Jawa, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Kemudian yang kedua, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, yaitu wilayah Indonesia tengah yang memiliki selisih waktu 8 jam lebih awal dari waktu Greenwich. Wilayahnya meliputi Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara, Sulawesi, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Yang terakhir, WIT, waktu Indonesia bagian timur, yaitu Indonesia bagian timur memiliki selisih waktu 9 jam lebih awal dari waktu Greenwich. Wilayahnya meliputi Kepulauan Maluku dan Papua, beserta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Baik, itulah pembagian waktu yang dipengaruhi oleh letak astronomis secara garis bucur. Jadi ada WIB, WITA, dan WIT. Baik, terakhir kita sudah menjelaskan tentang letak geografis dan letak astronomis. Terakhir Pak Ical akan memberikan tugas untuk kalian. Tugasnya tidak banyak, hanya 2. Yang pertama, jelaskan mengenai pengaruh letak geografis terhadap iklim Indonesia. Kemudian yang kedua, jelaskan mengapa Indonesia memiliki 2 musim. Baik, silakan kalian cari jawaban tersebut, kemudian jawabannya kirim ke Pak Ical. Demikian pembahasan kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan kalian bisa bertanya di kolom komentar atau kalian bisa langsung bertanya ke Pak Ical. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.